pagi semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam kasih-Mu, karya-Mu yang terbaikku. Kau pegang dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam hanya Yesus Tuhanku. Percaya ku kasih-Mu, karya-Mu yang terdalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku.
di dalammu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam Namamu berkuasa, Namamu berkuasa, Kaulah Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya hanya di dalam Engkau saja ada pengharapan. Hanya di dalam Engkau saja ada kemurahan. Sebab itu pagi ini Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu, menghampiri tahta-Mu yang kudus. Sebab kami tahu saat kami boleh berada dalam hadirat Tuhan, kami merasa aman, kami merasa tenang, dan kehidupan kami ada dalam kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kami. Karenanya kami memohon anugerah Tuhan, memohon campur tangan Tuhan, supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, sungguh-sungguh Engkau yang bekerja dengan kuasa Tuhan, terutama dengan hidup dan pergumulan yang harus kami lalui dalam kehidupan ini. Kami mengizinkan untuk Engkau terus bekerja di hidup kami ya Bapa. Berkati firman-Mu yang pagi ini akan dengar, kami renungkan bersama-sama, biarlah kami boleh menikmati akan kebaikan Tuhan.
dinyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang tidak pernah berubah, kasih-Nya, kuasa-Nya, kebaikannya dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, Di dalam nama Tuhan kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi ini dari kitab Injil Yohanes pasal yang Injil Yohanes pasal yang ke-20 saya akan siapkan terlebih dahulu. Ya, dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29 saya akan bacakan untuk kita pada pagi ini. Ya, judul renungan pada pagi ini saya berikan judul Percaya Walau Tidak Melihat. Percaya walau tidak melihat. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari kedua murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang bernama Narinder Kumar. Dia seorang anak laki-laki yang sangat cerdas, ya. Dia berasal dari Hindia. Dan oleh karena kecerdasan itu, ya, dia mendapatkan peringkat yang tinggi dan kemudian dia melanjutkan kuliahnya di universitas di California dan dia mendapatkan gelar MBA, ya. MBA itu biasanya sudah masuk di strata 2 begitu, ya. Sekolah bisnis begitu. Nah, kemudian ia bekerja di Amerika dengan gaji yang tinggi dan menetap di sana. Dan ia menikah dengan seorang gadis yang dia cintai dan membeli rumah yang besar dengan 5 kamar. Beberapa tahun kemudian ternyata dia bunuh diri dan setelah menembak istri dan anak-anaknya. Ada apa dengan dia? Itu salah satu berita yang menjadi viral pada waktu itu. Institut Psikologi Klinis California mempelajari kasus yang dihadapi oleh Narinder Kumar ini dan menemukan apa yang salah dalam kasus tersebut. Penelitian tersebut dengan teman-teman dan keluarganya menemukan bahwa dia kehilangan pekerjaan oleh karena krisis ekonomi yang terjadi di Amerika pada waktu itu, sehingga dia harus menganggur
untuk waktu yang cukup lama. Bahkan setelah mengurangi jumlah gaji sebelumnya, dia tidak mendapatkan pekerjaan, kemudian angsuran rumah nggak bisa dibayar, demikian juga mobil, karena itu dia kehilangan rumah, kehilangan mobilnya. Dia dan keluarganya bertahan beberapa bulan dengan uang yang tinggal sedikit begitu ya. Kemudian dia dan istrinya bersama-sama memutuskan untuk bunuh diri. Ya, pertama-tama dia menembak istri dan anak-anaknya dan kemudian dia menembak dirinya sendiri. Dan kemudian kasus tersebut disimpulkan bahwa pria itu yang sangat cerdas, ya, yang sebetulnya telah diprogram oleh orang tuanya untuk mendapatkan satu pendidikan yang baik, satu kesuksesan yang gemilang begitu di kemudian hari, tapi ternyata tidak demikian apa yang menjadi harapan orang tuanya gitu. Nah, seorang bernama Teddy Hidayat, dokter spesialis kedokteran jiwa, dia mengatakan ada survei yang cukup mengejutkan. Ya, ada sebuah kenyataan yang terjadi di Kota Bandung. Dia disurvei oleh Teddy Hidayat ini, ada 30,5% mahasiswa mengalami depresi, 20% berpikir serius untuk bunuh diri, dan 6% diantaranya telah mencoba bunuh diri dengan cara melompat dari ketinggian, kemudian gantung diri dan sebagainya. Nah, kasus bunuh diri yang seperti itu, kalau kita perhatikan baik-baik, sebetulnya dikarenakan oleh banyaknya tekanan hidup yang mewarnai hidup orang tersebut sehingga mengalami depresi yang cukup membuat orang ini yakin akan mengakhiri dirinya gitu, mengakhiri hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan dengan baik-baik apa yang terjadi seputar Paskah, sebetulnya yang terjadi dengan para murid mungkin juga mendapatkan satu tekanan psikologis yang sedemikian berat, apalagi ketika mereka mendapati bahwa gurunya itu disalibkan dan kemudian mati begitu, dengan kata lain tidak ada harapan. Sepertinya seperti itu yang sedang dihadapi oleh para muridnya. Tapi Yesus itu adalah Tuhan yang telah berjanji kepada mereka bangkit dan memberikan harapan-harapan yang baru kepada mereka. Sehingga kalau kita perhatikan beberapa kali Yesus itu menampakkan diri kepada para murid, dan dalam pembahasan kita hari ini, pagi ini, ya, setelah Tuhan itu menampakkan diri kepada para murid tapi tanpa Thomas, kemudian ada cerita-cerita yang disampaikan kepada Thomas, baik mungkin dari wanita-wanita yang datang ke kubur, dari Petrus, Andreas, dan teman-teman murid yang lain itu mengatakan, kami ini telah melihat Tuhan, kami telah melihat guru kita, Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah gitu. Dan Thomas nggak percaya. Dia mengatakan, sebelum aku mencucukkan jariku ya ke bekas paku yang ada di tangan, dan kemudian mencucukkan jariku juga ke lubang lambung yang pernah ditusuk itu, ya, aku sekali-kali tidak akan percaya, kata Thomas. Tapi Tuhan mengatakan, ya, di ayat yang berikutnya tadi yang kita pelajari bersama-sama, Thomas menjawab, dia itu setelah Tuhan meyakinkan bahwa aku ini, dan Yesus mengatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini adalah kesaksian dari seorang yang bernama Paulus, karena memang dalam perjalanan hidupnya, dalam perjalanan hidup
hamba-hamba Tuhan yang dipanggil untuk melayani Tuhan, pada kenyataannya mereka ini adalah orang-orang yang istimewa karena mereka dapat bertahan sedemikian rupa sehingga mereka meyakini bahwa hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena itu mari coba perhatikan dan evaluasi diri kita masing-masing pada pagi ini. Apakah hari ini dalam keyakinan kita sebagai orang percaya, kita sungguh-sungguh dapat melihat sisi yang lain dari apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Karena apa yang ada dalam kehidupan ini bukan bergantung apa yang sebetulnya menjadi sebuah hakikat kebanyakan orang, ya. Karena hidup ini adalah oleh karena percaya, dengan kata lain, beriman kepada Tuhan. Dan kalau Yesus mengatakan berbahagialah engkau yang eh, tidak melihat namun percaya. Dengan kata lain, Yesus mengatakan kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh teman-teman para murid kepada Thomas seakan-akan itu menjadi sebuah kesaksian yang kosong, tidak ada artinya bagi Thomas. Tapi Yesus datang memberikan keyakinan kepada Thomas bahwa aku ini, percayalah. Dan kalimat yang mengatakan, ya Tuhanku, Allahku, dia mengatakan, Thomas ini mengatakan bahwa dia percaya bahwa engkau adalah Allah penguasa, kurios, penguasa atas kehidupanku. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percaya sebetulnya itu menjadi dasar dari setiap hubungan. Ya, percaya itu menjadi dasar dari setiap hubungan. Kita menikah bukan saja kita mencintai pasangan kita, tapi kita mempercayainya, saling mempercayai. Kita melayani dalam apa saja ketika melayani, ya, itu juga oleh karena ada seseorang yang mempercaya kita. Tanpa itu, kita nggak akan sanggup, kita nggak akan bisa untuk ambil bagian dalam pelayanan. Yang berikutnya, kita bekerja pada sebuah perusahaan bukan karena kita punya kapabilitas, kemampuan, tetapi ada satu hal yang lain, yaitu karena kita dapat dipercaya. Kita berteman dekat dengan orang lain atas dasar apa? Percaya. Jadi, percaya itu menjadi dasar dari setiap hubungan sesungguhnya. Dan percaya, oleh karena percaya, kita diselamatkan. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dengan kata lain, oleh karena percaya, kita diselamatkan. Jadi percaya itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dan percaya menjadi dasar utama dalam kehidupan. Tetapi seringkali ada orang Kristen, orang percaya, gagal menjadi orang percaya oleh karena sulit, bahkan tidak dapat percaya, dan sulit sekali untuk mempercayai. Ini yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Gagal menjadi orang percaya oleh karena kita sulit atau tidak dapat percaya, bahkan sulit untuk mempercayai orang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen itu seringkali gagal menjadi orang percaya oleh karena apa? Oleh karena tidak dapat menempatkan apa yang dia percayai sebagai pusat kehidupan, pusat hubungan dalam kehidupan. Kalau seseorang saling mempercayai satu dengan yang lain, maka hubungan itu akan menjadi baik. Kita dapat menyampaikan ide, gagasan kepada orang yang memang memiliki hubungan yang baik. Tanpa itu kita nggak akan menyampaikan gagasan-gagasan yang memang kita berikan. Kalau kita ada dalam sebuah pekerjaan, gitu ya, mungkin pimpinan kita sudah mentok gagasannya, tapi gagasan itu kadang-kala muncul dari kita yang menjadi anak buahnya, menjadi orang-orang yang kadang-kala nggak dianggap,
Tapi karena kita nggak punya hubungan yang baik ketika kita menyampaikan gagasan, kadang-kala sulit untuk menembus dari apa yang eh, apa menjadi keinginan para pemimpin kita. Tapi oleh karena hubungan yang baik, kita dapat dipercaya, kemudian orang itu mempercayai kita, kita mempercayainya, kita menyampaikan gagasan, hubungan yang baik itu ada, maka akan menjadi sebuah sinergi yang kuat. Jadi jangan pernah menjadi gagal dalam hal ini. Tapi banyak orang Kristen yang gagal menjadi orang percaya. Kemudian oleh karena apa? Oleh karena yang kadangkala kita menemukan di gereja itu ada hal-hal yang karena memang terjadi hanya sebagai atribut gerejawi belaka. Ya, karena aku orang Kristen, aku ibadah hari Minggu, karena aku menjabat di dalam kepengurusan di gereja sebagai majelis, sebagai penatua, ya aku melakukannya. Tapi tanpa hati yang betul-betul dilakukan sebagai tindakan iman mempercayai Tuhan yang kita layani. Karena itu, mari kita menjadi orang Kristen yang berhasil untuk percaya dan jangan menjadi orang Kristen yang gagal untuk menjadi orang yang percaya. Orang Kristen gagal menjadi orang percaya oleh karena ikatan duniawi atau ikatan agamawi. Ikatan agamawi semua dilakukan oleh karena bukan karena cinta kepada Tuhan, tapi karena agama, keyakinan yang dia peroleh dari orang tua. Gitu. Kemudian orang Kristen gagal menjadi orang percaya oleh karena adanya ikatan kesombongan, tinggi hati. Orang yang tinggi hati itu sulit untuk mendapatkan teguran. Apalagi kalau orang itu sudah sepertinya punya segalanya, wah, semakin menjadi dan akibatnya kalau Tuhan uh, tidak ditempatkan di porsinya, kesombongan itu bisa menggantikan Tuhan dalam hidup seseorang dan itulah kegagalan menjadi orang percaya. Yang berikutnya orang Kristen gagal menjadi orang percaya ya oleh karena apa? Ikatan duniawi. Ikatan duniawi sangat melekat erat dalam kehidupan kita sekarang ini ya. Namun yang menjadi sebuah perenungan kita, apakah kita telah menempatkan hal yang semestinya di arena kehidupan kita, sementara kita hidup dalam kehidupan kita. Ya. Sekalipun kita berada di dunia ini dan bersinggungan dengan orang dunia, tapi mari kita buat perbedaan dengan mereka, karena kita adalah orang yang percaya telah diselamatkan, dan sebagainya. Dan menjadi evaluasi kita adalah apakah kita sungguh-sungguh menjadi orang percaya. Jangan gagal menjadi orang percaya. Tetap percaya walau belum melihat. Tetap percaya walau belum melihat. Kisah perjalanan iman dari seorang yang bernama Thomas ini menjadi sebuah pembelajaran kepada kita, tapi sekaligus menjadi sebuah evaluasi bagi kita. Ya, jangan sampai kita punya tendensi iman seperti Thomas. Kalau nggak melihat bukti, aku nggak akan percaya. Ya, sementara kalau kita perhatikan dari bukti, ya ada banyak bukti yang membuktikan bahwa hidup kita itu adalah oleh karena Tuhan saja yang memampukan. Kalau Anda dan saya bisa lahir ke dunia ini, itu karena Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kita sampai dengan hari ini, itu karena Tuhan. Kalau Tuhan bisa membuat kita bisa memiliki keluarga, memiliki anak, suami, istri, dan sebagainya, itu karena Tuhan. Kalau Tuhan memelihara kita di kondisi keadaan yang masa pandemi yang lalu, itu karena Tuhan. Dan itu sebetulnya adalah bukti-bukti yang membuat kita sebetulnya tidak boleh mengatakan, kalau aku nggak melihat bukti, aku nggak akan percaya. Tapi mari bersama-sama
Seperti yang dikatakan Tuhan, engkau melihat maka engkau percaya, tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini yang istimewa yang datang dari Tuhan yang memang perlu kita respon dengan baik-baik. Sekalipun kita tidak melihat bukti, mari kita belajar untuk percaya. Karena orang-orang yang seperti itu akan mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Miliki iman walaupun tidak melihat bukti. Namun kita percaya dengan sungguh-sungguh oleh karena Tuhan mengasihi kita. Sulit memang kehidupan kita. Tidak mudah memang untuk menjalani hidup ini. Tapi satu hal yang kita yakini bahwa buatlah enjoy, buatlah kita mengalami sesuatu yang menyenangkan, supaya kebahagiaan yang Tuhan janjikan barang siapa kepada yang percaya dan tidak melihat bukti, tapi percaya kebahagiaan itu akan terus dapat dirasakan oleh banyak orang dan Tuhan memampukan kita. Biarlah apa yang saya sampaikan ini mengingatkan kita kembali tentang keyakinan kita sebagai orang percaya. Jangan pernah gagal menjadi orang percaya, ya, tetap percaya walau belum melihat. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi ini, Tuhan. Biarlah kasih Tuhan itu Engkau selalu limpahkan dalam kehidupan kami, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang selalu menolong, membela, memberkati, memampukan kami. Sedemikian sehingga kami boleh melihat kasih Tuhan mewarnai kehidupan kami, Tuhan. Dan ajar kami untuk mempercayai Engkau, Tuhan. Ajar kami untuk kami percaya sekalipun kami tidak melihat bukti, tapi kami belajar pagi ini, Tuhan, bahwa hidup kami ini adalah bukti bahwa Engkau mengasihi kami. Hidup kami ini ada dalam kehidupan ini adalah bukti untuk kami harus mempercaya Engkau, Tuhan. Karena itu, Tuhan, biarlah kami nggak gagal. Kami selalu ada dalam keberhasilan, dalam rencana Tuhan yang Tuhan akan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan seluruh umat Tuhan, jemaat RBC yang Engkau kasihi. Terutama dalam pengiringan mereka kepada Engkau, Tuhan. Biarlah kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan, itu tetap menjadi bagian dalam kehidupan umat-Mu yang Engkau kasihi. Tuhan menolong, memberkati pergumulan-pergumulan saudara-saudara kami. Tuhan campur tangan semua yang menjadi harapan dan impian mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami mendoakan untuk teman-teman jemaat, teman-teman kami yang akan memasuki masa liburan yang panjang, karena libur lebaran, mereka mungkin bepergian, rekreasi, pulang kampung, dan sebagainya. Kami doakan penyertaan Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Tuhan menolong, memberkati mereka semua. Kasih Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan seluruh umat Tuhan, jemaat RBC yang Engkau kasih ya Bapak. Biarlah kami boleh mengecap sekali lagi dan sekali lagi kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kehidupan rumah tangga umat-Mu, jemaat RBC. Engkau menyembuhkan yang sakit, menyempurnakan kesehatan mereka secara sempurna untuk mereka yang sakit. Kami doakan supaya Tuhan memberikan sukacita ilahi yang boleh mewarnai kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melihat satu hal, bahwa Engkau adalah Allah yang layak untuk dipercayai, karena Engkau selalu menepati janji-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati untuk proses pembangunan gedung gereja kami, Tuhan. Kami berserah, kami pasrah, kami melekat erat kepada Tuhan, dan kami bergantung penuh kepada Engkau. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan bekerja, menolong, memberkati dan menyiapkan semua hal berkenaan dengan proses pembangunan gedung gereja kami. Kami mohon berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur. Nanti kita angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita. Berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekoran, hidup akan mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini, besok bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua dalam berkat nama Tuhan. Syukur haleluya.
Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom. Tuhan berkati kita semuanya.